Saatnya diskusi pertama di Sapa Indonesia Malam, Saudara. Warga Iran berkumpul pada hari Sabtu di Masjid Imam Khomeini di Tehran untuk menghadiri upacara pemakaman mendiang pemimpin tertinggi Ali Khamenei. Para pelayat membawa bendera Iran dan gambar mendiang pemimpin tertinggi itu. Menurut kantor berita Tasnim Iran, jenazah Ali Khamenei sudah disemayamkan sejak Jumat dan hanya memberi kesempatan tamu asing serta tokoh agama memberi penghormatan terakhir. Kemudian upacara pelepasan selama 2 hari ini dibuka untuk umum dengan perkiraan jutaan pelayat yang datang. Sebagian besar dari persiapan menghadapi kerumunan massa yang besar. Pihak berwenang Iran kemudian menyediakan tempat penampungan di masjid, stadion, taman, dan kem-kem sementara. Dari Tehran, prosesi pemakaman berikutnya dijadwalkan berlangsung di kota Qom yang diikuti prosesi terpisah di Baghdad, Karbala, dan Najaf di Irak. Sebelum tahap akhir dikebumikan di Kompleks Makam Imam Reza di Mashhad pada Kamis 9 Juli mendatang. Masa terus memadati Masjid Khomeini di Tehran sejak Sabtu pagi saat Iran resmi memulai rangkaian prosesi upacara pemakaman untuk mendiang pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei yang tewas akibat serangan udara di awal perang dengan Amerika Serikat dan Israel. Jenazah Ali Khamenei disemayamkan di tempat terbuka agar pelayat dan warga Iran bisa memberi penghormatan terakhir. Otoritas Iran membuka peti berisi jenazah mendiang pemimpin tertinggi Ali Khamenei dalam kotak kaca di Musala Besar di Tehran, ibu kota Iran. Sejumlah pelayat menangis. Peti jenazah mendiang Ali Khamenei itu berada di panggung terbuka yang didirikan di Masjid Imam Khomeini dan dibangun menyerupai panggung tempat Khamenei pernah berpidato di sebuah Husainiyah di kompleksnya di pusat kota Tehran. Namun situs itu hancur dalam serangan udara Israel yang menewaskan Khamenei dan beberapa anggota keluarganya pada awal perang Iran 28 Februari silam. Ramainya warga yang datang untuk melayat membuat pemerintah Iran menyemprotkan air ke kerumunan dan memberikan minuman dingin untuk warga yang kepanasan di tengah keramaian. Sebelumnya, para pejabat Rusia dan Tiongkok pada hari Jumat memberi penghormatan terakhir kepada Ali Khamenei saat Iran bersiap untuk rangkaian upacara pemakaman mendiang pemimpin tertinggi yang akan berlangsung selama 6 hari. Mereka bergabung dengan perwakilan dari negara-negara lain seperti Irak, Pakistan, dan Arab Saudi. Kelompok-kelompok militan yang didukung Iran seperti Hizbullah dan Hamas turut mengirimkan delegasi. Peti jenazah Khamenei yang diselimuti bendera ditempatkan di Masjid Imam Khomeini berdampingan dengan jenazah anggota keluarganya yang tewas dalam serangan udara Israel di saat-saat awal perang 28 Februari lalu. Скорбим вместе с народом Ирана в связи с трагической, мученической гибелью верховного руководителя и великого аятоллы Саеда Али Хаменеи и разделяем вашу скорбь. Но эта скорбь сплотила народ Ирана, который не поддался тому давлению, которое было организовано Соединенными Штатами Америки и другими присоединившимися странами, выстоял в этой борьбе, и я уверен, в конечном счете победит. Sementara dari Indonesia, Kementerian Luar Negeri menyatakan Duta Besar untuk Iran telah hadir dalam rangkaian penghormatan terakhir untuk Ayatollah Ali Khamenei. Kementerian Luar Negeri mengungkap Dubes RI di Tehran, Roliansyah Sumirat, hadir pada Sabtu pagi di Grand Mosala Tehran. Pemerintah Indonesia menyampaikan penghargaan atas undangan pemerintah Iran dalam rangkaian penghormatan Ayatollah Khamenei tersebut. Dalam upacara pemakaman, Ketua Parlemen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf menangis di samping peti jenazah Ali Khamenei selama upacara pemakaman pada Jumat lalu. Selama ini Ghalibaf juga menjadi pemimpin delegasi Iran dalam perundingan damai dengan Amerika Serikat.
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan sejumlah pejabat senior lain turut mendampingi Galibaf yang memberi penghormatan terakhir untuk Khamenei. Mereka mengenang Ali Khamenei sebagai pemimpin revolusioner yang membangun kebijakan, termasuk kebijakan luar negeri Iran yang berlandaskan keadilan. Masyarakat Iran hingga perwakilan dari berbagai negara datang dalam penghormatan terakhir kepada Ayatollah Ali Khamenei di Tehran. Akankah penerusnya, Mujtaba Khamenei, juga hadir dalam prosesi pemakaman itu? Saya akan berdiskusi dengan praktisi dan pengajar hubungan internasional dari Synergy Policies, Dina Prapto Raharja. Hai Mbak Dina, apa kabar Mbak? Kabar baik, Mas Tifal. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam rangkaian prosesi panjang pemakaman Ali Khamenei sampai membawa banyak tamu-tamu delegasi negara-negara terbuka untuk datang sana, diundang, kemudian ada beberapa perwakilan yang sudah hadir ke sana. Anda menangkap ini Iran lagi membawa pesan apa sebetulnya? Hari ini adalah tanggal 4 Juli, di mana 4 Juli itu juga adalah hari kemerdekaan Amerika Serikat, Independence Day. Jadi saya juga menyaksikan pada saat yang sama ada pidato dari Presiden Donald Trump kepada masyarakat di Amerika Serikat, dan pesannya seperti bisa dibayangkan adalah kemenangan Amerika Serikat atas Iran. Dan pesan tambahan yang disampaikan oleh Trump adalah bahwa pendukung yang ingin masuk ke dalam militer di Amerika Serikat atau komcatnya Amerika Serikat itu justru bertambah. Jadi dia mulai membandingkan dengan periode di masa Demokrat. Beberapa hari yang lalu juga di Amerika Serikat itu ada pembahasan soal War Power Resolution yang disampaikan oleh Senat ya. Dan 4 orang Republikan kan berpindah kubu mendukung Partai Demokrat untuk menjadi penentu juga dalam perang Iran ini, agar bukan hanya Presiden Donald Trump saja yang punya kuasa untuk terus melakukan eskalasi terhadap Iran, tapi juga harus mendengar apa yang menjadi aspirasi dari Kongres. Jadi dengan kondisi yang seperti ini, saya melihat bahwa Iran menggunakan momentum tersendiri ya, mencari momentum juga bahwa akhirnya nanti ke depan orang-orang Iran, terutama para pendukung rejimnya, itu akan mengingat bahwa pada tanggal 4 Juli di 2026, Iran itu menang, Iran itu masih hidup. Walaupun Amerika Serikat mengklaim pemimpinnya sudah wafat, ternyata jumlah pendukungnya, bahkan negara-negara yang hadir untuk pemakaman Ali Khamenei, itu datang dari berbagai belahan dunia. Jadi ini adalah satu simbolik yang ingin ditunjukkan oleh Iran, bahwa perhatian dunia itu masih ada pada Iran, dan Iran sama sekali tidak terisolasi, sama sekali tidak kalah. Oke, satu hal yang menarik juga adalah sosok dari Mujtaba ini. Kemungkinannya akan menampakkan dirinya pertama kali, karena kan sejak menggantikan sosok ayahnya yang gugur di tengah rangkaian perang itu, belum pernah tampak sekalipun di hadapan dunia bahkan. Anda melihat bahwa ada kemungkinan Mujtaba akan muncul ke publik, atau Anda masih menyaksikan dengan beberapa faktor? Saya masih sanksi ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan mungkin ya, bahwa persiapan acara ini pun mengalami berbagai macam pertimbangan diplomatik. Jadi acara ini ada yang bertanya kan ya, kenapa lama sekali baru diselenggarakan pemakaman sesudah wafatnya itu di akhir bulan Februari 2026. Karena memang satu tadi harus ada jaminan bahwa masyarakat yang berkerumun untuk memberikan penghormatan terakhir itu tidak menjadi sasaran tembak dari musuh Iran. Dan ancaman dari pihak Israel itu tetap nyata ya dalam kerumunan ini. Amerika Serikat, Donald Trump mengeluarkan statement bahwa they're being nice. Mereka berusaha untuk menunjukkan sikap baik untuk tidak memberikan serangan apapun selama proses pemakaman ini. Tapi kalau saya sih melihatnya sebenarnya itu bukan justru aneh ya kalau Trump melakukan serangan pada momen ini. Jadi kehadiran Mujtaba itu menurut saya satu hal yang ditahan juga karena mungkin ada alasan fisik ya dari beliau, dan juga yang kedua justru dengan tidak menampilkan Mujtaba ada kemungkinan akselerasi atau dukungan dari masyarakat Iran itu justru semakin kuat, bahwa mereka tetap punya spirit
dari para pemimpinnya, termasuk Mojtaba yang menjadi putra dari Khamenei, itu meskipun dia tidak hadir secara fisik bersama mereka gitu. Jadi dengan simbol orang-orang yang hadir ya, terutama dari para pemimpin negara-negara Teluk, kemudian juga negara-negara yang menjadi penengah dalam konflik Iran-Amerika ini, itu menunjukkan bahwa dukungan dari berbagai negara itu ada. Jadi nggak hadirnya Mojtaba secara fisik, orang Iran pun akan tetap percaya sebenarnya pemimpin mereka tetap kuat. Tapi tensi untuk eskalasi dari perang di kawasan ini akankah punya kecenderungan menurun, kecenderungan akan melandai, atau malah akan makin meningkat nih Mbak? Walau dengan kondisi yang ada sekarang, saya bahasakan nih hilalnya juga masih belum ketara-ketara banget gitu kan? Menurut saya masih ada kemungkinan dari pihak Trump melakukan eskalasi, karena sampai detik terakhir ini pun Israel masih tetap melakukan serangan ke Lebanon, satu. Kemudian yang kedua, beberapa waktu yang lalu, nggak nyampe seminggu yang lalu lah ya, itu Marco Rubio, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, kan melakukan kunjungan ke negara-negara Teluk. Poinnya sebenarnya adalah memberikan assurance ya, meyakinkan negara-negara Teluk bahwa yang dilakukan Amerika Serikat dengan menandatangani MOU dengan Iran itu adalah tanda baik buat negara-negara Teluk. Mereka tetap akan dilindungi dan seterusnya. Tapi dengan hadirnya para pemimpin negara Teluk langsung di pemakaman ini, saya justru melihat bahwa sebenarnya rasa tidak percaya dari negara Teluk itu tinggi terhadap Amerika Serikat. Jadi mereka memilih untuk datang sendiri, nantinya juga akan negosiasi langsung dengan Iran daripada berharap akan dukungan dari Amerika Serikat untuk proses stabilisasi di kawasan. Oke. Saya coba kembali lagi ke rangkaian seremoni dari pemakaman Ali Khamenei ini. Indonesia dapat undangan, kemudian menunjuk Duta Besar RI di Tehran untuk kemudian menjadi perwakilan di sana. Sejauh mana Anda memaknai undangan yang diterima kemudian ditindaklanjuti sedemikian? Jadi saya lihat ternyata Iran itu tidak semua negara ya dia undang. Itu artinya negara-negara yang tidak diundang seperti Eropa itu dianggap berada di posisi yang nggak ada potensi sama sekali untuk bersahabat dengan Iran. Dan kalau dilihat dari statement Trump yang begitu negatif terhadap Iran, pada momen yang sama di mana ada prosesi pemakaman, dan respon dari dari pihak Iran yang juga sangat keras juga membalas terhadap Amerika Serikat, artinya memang ke depan ini poros benturan antara Amerika Serikat dengan Iran masih tetap akan lanjut. Kemudian poin yang kedua, siapa yang diundang itu dan kemudian merespon dengan mengirim utusan langsung dari tanah air, itu menunjukkan bahwa mereka punya respect yang lebih dan punya simbol lain yang ingin disampaikan. Seperti misalnya kalau mereka mengirimkan utusan dari parlemen, itu artinya suara dari masyarakat, hubungan people to people itu ingin ditunjukkan kepada Iran. Sayang sekali ya kalau saya melihat dari pihak Indonesia itu hanya mengirim duta besar. Menurut saya duta besar itu hanyalah the least ya, dari level yang paling respon paling rendah lah dari Indonesia, karena sebenarnya bisa saja mengutus ketua MPR dari Indonesia atau perwakilan dari DPR di Indonesia, karena yang menunjukkan sentimen mendukung, kemudian juga tadi di tengah situasi yang masih nggak pasti ada serangan dari Israel, kemudian kita mengirimkan orang, itu kan satu solidaritas ya kepada negara yang, ingat sekali lagi, diserang oleh Amerika Serikat di tengah mereka sedang melakukan proses negosiasi waktu itu nuklir deal. Jadi harusnya ya kita minimal itu mengirimkan, atau wamen lah, wakil menteri luar negeri kita ada 3, kenapa nggak ada satupun yang dikirim? Jadi menurut saya responnya sebenarnya bisa jauh lebih baik. Oke, Mbak Dina, terima kasih banyak sudah mau berdiskusi bersama saya kali ini. Sehat selalu ya Mbak, selamat malam. Selamat malam. Topik diskusi lain hadir usai jeda. Meski kalah dari Argentina, Tanjung Verde menuai pujian atas perjuangan mereka di Piala Dunia.